Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Agung, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Matematika dan teman-teman semua yang berbahagia. Saya Melina Rayuningsi dengan NIM 201133253 yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini adalah tentang himpunan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Asna Barikatul Mahya dengan NIM 202133217, yang kedua ada Sajida Andani dengan NIM 202133219, dan yang ketiga yaitu ada Maryam Aulia Hoyer dengan NIM 202133229, dan yang keempat ada Rangga Firmansyah dengan NIM 202133230, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, yaitu Melina Rayuningsi dengan NIM 201133253. Rangkaian acara pada kegiatan diskusi pada kali ini yaitu diantaranya ada pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Teman-teman yang saya hormati, mari kita mulai diskusi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi pembukaan telah kita lewati. Sesi selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Asna Barikatul Mahya. Saya, Asna Barikatul Mahya, NIM 217, akan menjelaskan mengenai materi himpunan. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Siswa-siswi kelas 7A. 2. Kumpulan angka 2, 4, 6, dan 8. 3. Kelompok siswa SMP Bahtera yang mengikuti latihan menari. 4. Kumpulan hewan pemakan daging. Contoh di atas termasuk himpunan karena objek-objeknya didefinisikan dengan jelas. Dari keempat contoh tersebut, bisa dikatakan bahwa 1. Himpunan siswa kelas 7A. 2. Himpunan bilangan positif kurang dari 10. 3. Himpunan siswa SMP Bahtera yang mengikuti latihan menari. 4. Himpunan hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep himpunan. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika biasa dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan dapat diartikan atau dikatakan sebagai himpunan. Contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan antara lain adalah kumpulan siswa pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa pandai di sekolahmu, kumpulan makanan yang lezat, serta kumpulan sepatu yang bagus. Semua itu dikatakan bukan himpunan sebab tidak disertakan dengan kejelasannya. Semisal, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Hal tersebut tentu tidak disertakan dengan berapa kejelasan dari besar kota-kota tersebut, sehingga itu tidak termasuk ke dalam kelompok himpunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara penyajian himpunan. Dalam menyajikan himpunan, terdapat 3 cara yang dapat digunakan. Cara yang pertama yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, yang pertama, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Yang kedua, himpunan huruf vokal. Yang ketiga, himpunan bilangan kelipatan 5. Maka, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A, anggotanya terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena angka-angka tersebut merupakan anggota dari bilangan ganjil yang kurang dari 10. Yang kedua adalah himpunan B, anggotanya terdiri dari A, I, U, E, dan O. Karena huruf-huruf tersebut merupakan anggota dari huruf vokal. Yang ketiga adalah himpunan C, anggotanya terdiri dari 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Angka-angka tersebut merupakan anggota bilangan kelipatan 5. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya,
Yang pertama, himpunan A, anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua, himpunan B, anggotanya adalah Senin, Selasa, dan Sabtu. Yang ketiga, himpunan C, anggotanya adalah Januari, Februari, Maret, dan April. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A merupakan bilangan ganjil kurang dari 10. Yang kedua adalah himpunan B merupakan nama hari yang diawali dengan huruf S. Yang ketiga, himpunan C adalah nama bulan sebelum bulan Mei. Cara untuk menyatakan himpunan yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi ini biasanya berbentuk umum, yaitu X sedemikian sehingga P dalam kurung X, di mana X sendiri mewakili anggota dari himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lainnya seperti Y, Z, dan lain sebagainya. Contohnya, semisal himpunan A, anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X merupakan elemen bilangan asli. Contoh soalnya antara lain yaitu nyatakan himpunan di bawah ini dengan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama yaitu A sama dengan A merupakan bilangan asli antara 2 sampai 10. Yang kedua yaitu B sama dengan B merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga 12 kurang dari X kurang dari 10, di mana X merupakan elemen dari bilangan asli. Yang kedua yaitu himpunan B sama dengan X sedemikian sehingga 10 kurang dari X kurang dari 40, di mana X merupakan elemen dari bilangan prima. Materi selanjutnya yaitu himpunan bagian. Jika A merupakan himpunan B, maka ditulis A anggota B. Jika A bukan merupakan himpunan B, maka ditulis A bukan anggota B. Contoh penyelesaian himpunan bagian yaitu himpunan S terdiri dari semua siswa kelas 9 di sekolah area. Himpunan A terdiri dari semua siswa kelas 9D di sekolah area. Himpunan B terdiri dari semua siswa perempuan kelas 9 di sekolah area. Himpunan C terdiri dari semua siswa laki-laki kelas 9 di sekolah area. Penjelasannya, yang pertama, himpunan B dan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A karena anggota himpunan B dan C tersebut merupakan anggota himpunan A. Yang kedua, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Hal ini karena anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S. Yang ketiga, himpunan B bukan termasuk ke dalam himpunan bagian dari himpunan C, dan begitu sebaliknya. Hal ini karena tidak ada anggota himpunan B yang merupakan anggota himpunan C. Contoh yang kedua adalah himpunan A, anggotanya terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Himpunan B, anggotanya terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya hingga 20. Penyelesaiannya adalah A merupakan bagian dari himpunan B karena anggota himpunan A ada di himpunan B yaitu 2, 4, 6, dan 8. Contoh yang ketiga yaitu himpunan E, anggotanya A, I, U, E, O. Himpunan H, anggotanya Q, W, R, T, Y, P. Penyelesaiannya, himpunan E bukan bagian dari himpunan H karena anggota himpunan E tidak ada di himpunan H. Himpunan E merupakan huruf vokal, sedangkan himpunan H merupakan huruf konsonan.
Materi selanjutnya yaitu banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dapat dicari dengan rumus 2N, di mana N merupakan jumlah anggota dari suatu himpunan. Contoh, himpunan A sama dengan A, B, C, D, maka 2N sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi, himpunan bagian dari A, B, C, D sama dengan 16. Himpunan kosong. Contoh, M adalah himpunan kuda bertanduk. N adalah himpunan bilangan prima habis dibagi 4. L adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Pertanyaannya, berapakah anggota M, N, dan L? Jawabannya adalah tidak ada. Karena tidak ada himpunan atau kumpulan kuda bertanduk. Tidak ada pula himpunan atau kumpulan bilangan prima yang habis dibagi 4. Dan tidak ada himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Maka himpunan N, M, dan L dinyatakan sebagai himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Namun, apabila suatu himpunan dinyatakan dengan K sama dengan 0, maka himpunan tersebut tidak kosong karena himpunan tersebut memiliki satu anggota yaitu 0. Hubungan antara himpunan kosong dan himpunan bagian. A. Himpunan bilangan prima genap. B. Himpunan gajah bisa terbang. C. Himpunan ganjil habis dibagi 2. D. Himpunan cacah dari 5 sampai 10. E. Himpunan bilangan genap habis dibagi bilangan ganjil. Pembahasan 1. Himpunan bilangan prima genap. Himpunan bilangan prima genap disebut himpunan kosong karena bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Maka himpunan tersebut disebut himpunan kosong. Yang kedua, himpunan gajah bisa terbang. Himpunan gajah bisa terbang juga disebut himpunan kosong karena di dunia ini tidak ada gajah yang bisa terbang. Yang ketiga, himpunan ganjil habis dibagi 2. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan ganjil yang habis dibagi 2 akan memiliki siksa. Jadi, himpunan ganjil habis dibagi 2 juga disebut himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Yang keempat yaitu himpunan bilangan cacah dari 5 sampai 10. Himpunan bilangan cacah dari 5 sampai 10 memiliki anggota yaitu 5, 6, 7, 8, dan 10. Karena himpunan tersebut memiliki anggota, maka himpunan tersebut tidak disebut himpunan kosong. Yang terakhir yaitu himpunan bilangan genap habis dibagi bilangan ganjil. Contoh, 10 adalah bilangan genap dan 5 adalah bilangan ganjil. 10 dibagi 5 sama dengan 2, maka himpunan tersebut tidak himpunan kosong karena memiliki anggota yaitu 2. Himpunan semesta. Contoh, tentukan himpunan semesta dari A sama dengan pesawat terbang, kapal, motor, mobil, dan kereta. B sama dengan pisang, salak, durian, dan mangga. C adalah 16, 25, 36, dan 49. D adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jawaban himpunan semesta dari himpunan A adalah kumpulan transportasi atau himpunan alat transportasi. B merupakan himpunan atau kumpulan buah-buahan. C merupakan himpunan bilangan kuadrat antara 10 dan 50. D adalah himpunan bilangan bulat antara
min 3, dan 7. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang mungkin ada dari suatu himpunan. Contoh lain yaitu tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Maka jawabannya yaitu himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah A sama dengan 1, 3, 5, 7. Yang kedua, A adalah bilangan ganjil. Yang ketiga, A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang ketiga yaitu A merupakan himpunan bilangan cacah. Yang keempat, A adalah 10 bilangan asli pertama. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram Venn. Petunjuk dalam membuat suatu diagram Venn antara lain yang pertama yaitu himpunan semesta dapat disimbolkan dengan S, digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta akan ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap himpunan ditunjukkan dengan titik atau noktah. Nama anggota akan ditulis berdekatan dengan titiknya. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Contoh yang pertama, diketahui ada himpunan A yang beranggota 1, 3, dan 5, dan S yang beranggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka gambar diagram Venn adalah sebagai berikut. Keterangannya yaitu anggota himpunan A terdiri dari 1, 3, dan 5, di mana 5 juga merupakan anggota himpunan S, sedangkan 2 dan 4 bukan termasuk anggota himpunan A, maka 2 dan 4 diletakkan di luar lingkaran. Contoh yang kedua, diketahui ada himpunan K, L, dan S. K yang beranggota 1, 3, 5, dan 7, L yang beranggota 3, 6, 9, dan 12, S yang beranggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Maka gambar diagram Venn adalah sebagai berikut. Keterangannya yaitu karena himpunan K dan L ada anggotanya yang sama, yakni 3. Artinya, 3 merupakan anggota himpunan K dan L. Oleh karena itu, berarti lingkaran K dan lingkaran L berpotongan. Hubungan antar himpunan. Terdapat beberapa istilah yang dipakai dalam menjelaskan hubungan antar himpunan, yaitu ada himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, dan himpunan saling lepas. Yang pertama yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan subset, yang artinya himpunan bagian dari, sedangkan simbol subset bergaris miring memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Terdapat 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, dengan masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut. Diketahui A beranggota 1, 2, dan 3, B 1, 2, 3, 4, dan 6, C 8, 9, dan 10. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, bisa ditulis dengan himpunan A subset B. Sementara itu, himpunan B merupakan superhimpunan atau superset dari himpunan A, bisa dituliskan dengan simbol B superset A. Karena setiap anggota dari himpunan C tidak terdapat di dalam himpunan A maupun himpunan B, maka dapat dikatakan himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A. C unsubset A maupun himpunan B, C unsubset B.
Untuk keterangan dalam gambar bisa dilihat di bawah ini. Untuk menghitung banyaknya kemungkinan himpunan bagian yang dapat terbentuk, yaitu dengan menggunakan rumus 2n, dengan n adalah banyaknya anggota himpunan. Contoh, misalkan terdapat sebuah himpunan A yang terdiri dari 3 buah anggota, yaitu A, B, dan C, sebagai berikut. Diketahui A beranggota A, B, dan C, maka banyaknya kemungkinan himpunan bagian yang dapat terbentuk dari himpunan A adalah 2/3 sama dengan 8 buah. Kemungkinan himpunan bagian tersebut terdiri dari kurva A, B, C, A, B, AC, BC, dan ABC. Dengan menggunakan segitiga Pascal, kita dapat mencari banyak kemungkinan himpunan bagian dari suatu himpunan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Mencari banyak kemungkinan himpunan bagian menggunakan segitiga Pascal. Diketahui A himpunan A, B, C. Banyak kemungkinan himpunan bagian yang terbentuk. N anggota 0, N anggota 1, N anggota 2, N anggota 3, N anggota 4. Karena himpunan A memiliki anggota sebanyak 3 buah, maka kita pilih anggota 3 pada segitiga Pascal. Pola yang digunakan adalah 1, 3, 3, 1. Maksudnya apa ya? Nah, maksud dari pola tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 0 anggota, yaitu himpunan kosong. 3. Menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. 3. Menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, yaitu himpunan AB, himpunan BC, dan himpunan AC. 1. Menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, yaitu himpunan A, B, C. Jadi banyak kemungkinan himpunan bagian dari A adalah 8 buah, yaitu himpunan 0, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan BC, himpunan AC, dan himpunan ABC. Himpunan kuasa. Contoh himpunan kuasa dari A maka dapat ditulis dengan notasi P kuasa A dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus N P kuasa A N pangkat N kuasa A dengan kuasa adalah banyak anggota dari himpunan A. Contoh, terdapat suatu himpunan A yang anggotanya merupakan bilangan ganjil sama dengan 5, maka banyak anggota A adalah sebanyak 3 buah, yaitu himpunan 1, 3, 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi operasi himpunan. Jadi, operasi-operasi pada himpunan itu meliputi gabungan, irisan, komplement, dan selisih. Yang pertama yaitu gabungan himpunan. Contoh soal dari operasi gabungan himpunan yaitu seperti soal pada berikut ini. Yang pertama itu ada himpunan A, yaitu anggotanya ada A, B, C, D, E, dan B itu anggotanya A, I, U, E, O. Jadi penyelesaiannya yaitu ada A gabungan B, anggotanya yaitu ada A, B, C, D, E, I, O, dan U. Yang soal yang kedua yaitu ada himpunan anggotanya yaitu A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 3, 5, 7, 11. Jadi A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Jadi teman-teman, untuk gabungan himpunan itu semua anggota yang ada di dalam anggota A digabung dengan anggota B. Begitupun sebaliknya. Untuk gambaran lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang ada di sini. Yang kedua yaitu ada selisih himpunan atau difference. Jadi contoh operasi pada selisih himpunan yaitu ada himpunan A, anggotanya yaitu A, B, C, D, E, dan B itu anggotanya A, I, U, E, O. Jadi
A selisih B itu ada B, C, D. Soal yang kedua yaitu ada himpunan A anggotanya ada A, B, C, D, E, yang B anggotanya yaitu ada A, I, U, E, O. Jadi selisih dari B min A yaitu ada I, U, dan O. Soal yang ketiga yaitu ada himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang B itu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Jadi A selisih B itu ada 1 dan 4. Jadi penjelasannya itu untuk selisih himpunan itu berarti misal A di min B berarti anggota A yang tidak ada di himpunan B. Dan begitupun sebaliknya. Misal B min A itu berarti anggota B yang tidak ada pada himpunan A. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di sini. Materi yang ketiga yaitu ada irisan himpunan atau intersection. Jadi notasi pembentuk himpunan untuk irisan dua himpunan yaitu A dan B dinyatakan dalam persamaan A irisan. Contoh soal untuk irisan himpunan yaitu seperti pada berikut ini. Himpunan A anggotanya yaitu ada A, B, C, D, E, dan B anggotanya yaitu ada A, I, U, E, O. A irisan B itu adalah A dan E. Contoh yang kedua yaitu ada himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya yaitu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Jadi A irisan B itu ada 2, 3, dan 5. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa irisan itu berarti anggota yang ada di himpunan A ataupun B yang anggotanya itu sama. Baik, selanjutnya yaitu ada komplement. Jadi, komplement yaitu seluruh anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Nah, sedangkan himpunan A itu juga berada di dalam himpunan semesta tersebut. Itu disebut komplement. Jadi, dari diagram Venn yang ada di samping, ini dapat diketahui bahwa itu ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, dan komplement dari A itu ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Notasi untuk menuliskan komplement yaitu ada A pangkat C atau A komplement. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan komplement dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, A itu anggota bilangan prima. Pertanyaannya yaitu A komplement C. Jadi untuk menjawab soal ini yaitu kita melihat di anggota A yaitu bilangan prima. Nah, bilangan prima antara 1 sampai 10 yaitu ada 2, 3, 5, dan 7. Jadi A komplement C yaitu ada 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Contoh diagram Venn pada himpunan bagian yaitu yang pertama ada anggota A yaitu 5, 6, 7, 8, 9, dan anggota B itu ada 5, 6, 7. Pada himpunan bagian yang ada pada gambar di atas adalah B irisan A atau sebaliknya. Jadi contoh diagram Venn himpunan bagian dapat digambarkan seperti di samping ini. Contoh diagram Venn himpunan bagian yang ada di samping itu menjelaskan bahwa semua anggota himpunan B merupakan anggota dari himpunan A. Selanjutnya yaitu contoh diagram Venn pada himpunan berpotongan, yaitu ada anggota A itu 1, 4, 6, 7, 8. Nah, anggota B itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada himpunan berpotongan yang berlaku adalah A irisan B atau sebaliknya. Jadi contoh diagram Venn himpunan berpotongan dapat digambarkan pada gambar yang ada di samping. Jadi contoh diagram Venn himpunan berpotongan di samping itu menjelaskan bahwa 1 dan 4 merupakan anggota milik himpunan A dan B. Sekedar info, sekedar tambahan bahwa himpunan berpotongan itu sama dengan irisan. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari presentasi tadi yaitu istilah kelompok atau kumpulan atau kelas maupun gerombolan dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Terus juga himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbol untuk himpunan kosong yaitu kurung yang tidak ada isinya dan 0. Banyaknya himpunan dapat dicari dengan menggunakan rumus 2N, di mana N itu merupakan jumlah anggota dari suatu himpunan. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan dengan diagram Venn.
Lalu juga terdapat beberapa istilah yang dipakai dalam menjelaskan hubungan antar himpunan, yaitu ada himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, dan himpunan saling lepas. Baiklah teman-teman yang saya hormati, demikianlah acara diskusi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.